Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita wasbahul wurud kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah bahas hadis 385 berkenaan tentang pengakuan dosa, bahwa mengaku punya dosa itu dengan Allah baik. Menutupi dosa kita dengan manusia boleh. Dulu kita punya latar belakang, mungkin ada maksiat lah yang pernah kita lakukan, itu kita tutupi, itu boleh. Tidak perlu kita ceritain ke orang lain, karena Nabi sendiri mengatakan, bagaimana mungkin kamu menceritakan aibmu sedangkan Allah sendiri menutupi. Jadi kita menyadari kalau kita manusia biasa, pernah hilaf, pernah salah. Maka begitu Allah menyayangi kita, menutupi aib kita dan meminta kita tidak perlu menceritakan aib kita itu. Maka kalau ditanya gimana latar belakangnya, baik-baik aja, tidak apa-apa. Yang baik saja. Tapi bukan berarti ini bukan nanti, oh kalau begitu maksiat jalan aja dulu. Pemahamannya tidak begitu ya. Itu pemahamannya ketika kita sadar ya tidak mengulangi, tidak perlu diceritain, tidak perlu menjadi contoh gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut hadis 386. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna abdaka tasaddaqa binafsihi ala nabiyyika fardun alaihi syuruqaha. Ini doa agak berat, Pak. Kalau sekarang terjadi kita disembah. Kalau terjadi sekarang kita bisa jadi dituhankan. Kenapa? Jadi kisahnya ketika perang dari dalam kitab Jami'ul Kabir disebutkan bahwa ketika perang Khaybar yang mana, Pak? Perang Khaybar kaum muslimin melawan Yahudi di Khaybar. Kan Yahudi telah terusir Bani Nadir, Bani Quraidah yang terusir dari Madinah, mereka ngumpul semuanya di Khaybar. Yahudi sana yang memprovokasi terjadinya perang Khandaq. Dia yang datang ke Quraisy, yang datang ke suku-suku yang ada sekitar Jazirah Arab supaya melawan kaum muslimin. Terkumpul itu kurang lebih 10.000 pasukan. Sedangkan Quraisy Yahudi sendiri itu dia cuma berapa? 2.000 atau 1.000 gitu. Jadi ini ke pintarnya Yahudi memprovokasi ya, sehingga terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq kalah, Nabi katakan ini terakhir kali Quraisy bisa menyerang kita. Setelah ini tidak akan pernah lagi. Itu pernyataan Nabi gitu ya. Nah, setelah perang Khandaq tersebut, Nabi melancarkan serangan balasan. Artinya membalas siapapun yang ikut terlibat, datangi. Nah, termasuk yang paling pentolannya siapa? Yahudi. Nah, Yahudi semuanya ngumpul di Khaybar.
Itu kan dalam kisah yang cukup panjang, kisah Khaybar tersebut tidak tertembus selama 1 minggu gitu bentengnya, sampai akhirnya Nabi mengatakan besok pagi saya akan menyerahkan bendera perang kepada salah satu di antara kalian. Kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah mengharapkan sesuatu selama sepanjang umur hidupku melainkan bendera itu, supaya kalau bisa saya dikasih gitu. Kata Nabi, besok akan saya umumkan siapa yang akan memegang bendera. Maka ketika berkumpul semua sahabat, siapa yang akan memegang bendera? Saya ya Rasul. Kata kamu, saya ya Rasul. Semua diminta. Kemudian Nabi ternyata memilih mana Ali. Sayyidina Ali sedang kenapa Pak? Sakit mata. Lagi perang sakit mata. Itu manusia biasa. Lagi perang sakit mata. Gimana Pak? Kalau di perang sakit mata biasanya dikasih pegang senjata. Nah, Sayyidina Ali di tenda ngikutan ngumpul. Kata Nabi, mana Ali? Ada di tenda lagi sakit mata, panggil hadapan Nabi, tanya kenapa? Saya sakit mata ya Rasul. Mana mata yang sakit ini? Nah, diludahi oleh Nabi. Diludah Nabi ya. Kita coba-coba. Mata sehat, mata kabur. Jangan coba-coba ya. Kalau belum ada ilmunya, jangan. Nanti Pak Ali sakit sini saya sembuh. Yang ada nanti malah masuk rumah sakit. Nah maka kata Nabi, seketika Sayyidina Ali langsung sembuh gitu ya. Kata Nabi, ini pegang bendera ini. Akhirnya peperangan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Dalam kisah masyhurnya apa? Itu benteng tertembus dan gerbang benteng kebayang, bukan daun pintu rumah kita, bukan. Gerbang benteng itu, gerbang benteng diangkat oleh Sayyidina Ali, dicopot, diangkat. Jadi kalau hari ini ikut MMA, bukan orangnya yang diangkat, ringnya yang diangkat. Saat ringnya diangkat gitu ya, bukan lawannya yang diangkat, ringnya diangkat. Itu Sayyidina Ali bin Abi diangkat gerbang tersebut sampai akhirnya jatuh Khaybar tersebut. Itu kan ada 10 benteng di dalamnya. Itu baru benteng pertama yang sampai selesai. Nah, dalam hadis ini peperangan ini betul-betul menguras tenaga sahabat. Nabi pun begitu. Saking capeknya 1 hari tidur. Nah, Nabi tidur dipangku oleh salah seorang sahabat karena capeknya gitu ya, capek tidur. Nah, ketika tidur, ini sahabat udah mau menjelang waktu maghrib. Ini sahabat mau bangunin gak enak, sungkan gitu ya, karena melihat Nabi sedang istirahat, kecapean banget. Sama kita kalau udah kecapean banget kan kelihatan ya. Apalagi ini habis perang gitu. Maka sahabat ini tadi ya sudahlah, mau Nabi bangunin gitu, karena gak enak. Sampai akhirnya Nabi bangun sendiri, ditanya, kamu udah sholat asar? Belum ya Rasul, tapi ini udah masuk maghrib ya. Maka oleh Nabi beliau baca doa ini, Allahumma inna abdaka tasaddaqa bi nafsi. Ya Allah, sesungguhnya hambamu telah membenarkan dengan dirinya sendiri atas nabimu. Karena saking sayangnya ingin menjaga Nabi gitu maksudnya. Ya, fardun alaihi syuruqah. Tolong kembalikan tuh matahari terbenam tuh, geser dikit biar masuk. Kira-kira kalau hari ini terjadi, mulai saya bilang kalau hari ini terjadi, khawatir bisa disembah orang, khawatir bisa dimuliakan, wah ini walinya wali gitu. Ini doa untuk kita ketahui Pak, tapi tidak perlu coba-coba. Maksudnya tidak perlu berharap kalau matahari mau balik gitu.
cukup kita nonton Doraemon aja. Ada apa? Balik masa lalu gitu ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izil Islam bi Umar bin Khattab. Awal dakwah Nabi itu kan sahabat sembunyi-sembunyi, karena Quraisy, pemuka Quraisy, siapapun yang ketahuan masuk Islam dari golongan orang-orang bawah. Golongan orang bawah maksudnya yang dia nggak punya jabatan, ya budak lah atau orang biasa saja, bukan budak tapi orang biasa saja. Jadi Quraisy itu tiap harinya ngumumin, Pak, besok kita nyiksa siapa ya? Oh, si Bulan bisa, Bila lo siksa. Nah, salah satu orang yang paling keras permusuhannya dengan umat muslim itu adalah Umar bin Khattab dan satu lagi Umar bin Hisham. Siapa itu Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Lahab paman Nabi, ya, yaitu Abu Jahal. Umar bin Hisham itu dia terkenal dengan sebutan Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau hari ini orang yang sangat bijaksana, ya, tapi oleh Nabi dikasih panggilan dengan sebutan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Karena Abu Jahal dia menyadari kebenaran Islam. Buktinya beberapa kali bersama dengan Abu Jahal tanpa ada kompromi, misalnya tanpa janjian, itu setelah maghrib itu duduk datangin ke rumah Nabi, dengerin Nabi baca Quran sampai menjelang subuh. Pas subuh, pas mau balik ketemu dengan Abu Jahal, ketemu dengan Abu Lahab. Kok ada di sini? Nah, kamu ngapain di sini? Ya, mereka mengatakan jangan cerita-cerita ke yang lain ya. Jadi jangan cerita-cerita ke yang lain. Kalau kita sengaja nguping Nabi Muhammad baca Quran. Ternyata besoknya begitu lagi, Pak. Sampai 3 kali gitu ya. Sampai akhirnya ditanya, ya sebenarnya kita gimana sih nih? Gitu. Sebenarnya kamu gimana sih? Nah, disampaikan oleh Abu Jahal Pak pernyataannya. Keluargaku dengan keluarga Muhammad itu saling bersaing. Keluarga Muhammad kasih makan, keluarga Muhammad kasih air, keluarga aku kasih makan. Itu orang yang datang haji, keluarga Nabi itu kan Abdul Muttalib itu kan yang kasih air, Pak, karena yang menemukan sumur Zam-Zam. Keluarganya Abu Jahal itu yang kasih makan. Pokoknya selalu bersaing itu antara dua keluarga besar itu. Kadangkala yang menang keluarga besarnya Nabi Muhammad, kadangkala yang menang keluarga besarnya Abu Jahal. Tapi ketika Muhammad ngaku Nabi, tidak mungkin dia ngaku juga Nabi. Tidak mungkin dia juga ngaku Nabi. Dia sadar, orang pintar, ya, orang pintar. Makanya Abu Jahal tidak mau masuk Islam bukan karena tidak percaya dengan kebenarannya, tapi ada gengsi. Karena gengsi itulah baginya mustahil bagi dia untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi melihat ada dua Umar di sini, Umar bin Khattab, Umar bin Hisham tadi, itu Abu Jahal tadi. Dua orang yang memiliki pengaruh luar biasa bagi penduduk Quraisy. Kemudian bagaimana dengan Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab lebih parah, lebih dramatis lagi, Pak. Ada kisah ketika para sahabat awal hijrah ke Habasyah. Ada seorang kan Quraisy itu berdiri di pintu gerbang
gerbang keluar masuk kota Mekah. Jadi yang keluar pengen hijrah itu dilarang, nggak boleh hijrah. Masuk. Beribadah di Mekah disiksa, keluar pun nggak boleh, kan repot gitu Pak ya. Paling nggak kan kalau udah nggak boleh di Mekah, ya udah keluar aja gitu kan. Ya seperti kita hari ini kan, kalau nggak betah di sini udah keluar aja, gitu Pak. Kabur aja dulu gitu ya. Nah kan disuruhnya begitu. Kalau dulu enggak Pak, nggak betah tapi nggak boleh keluar. Nanti lebih bijaksana atau gimana? Nah, maka Umar bin Khattab satu malam ada seorang ibu-ibu ingin hijrah, ketemulah dengan Umar. Ini orang ketahuan nih, Umar orang yang nyiksa kaum muslimin tiap hari, ya, yang ikut nyiksa siapapun yang masuk Islam. Nah ibu-ibu ini tadi ketika akan hijrah tersebut kepergok gitu sama Sayyidina Umar. Akhirnya ibu ini dengan tegas gitu, berani betul ibunya. Wahai Umar, kenapa engkau menghalangiku untuk hijrah? Aku ingin beribadah di sini, kalian larang. Aku hijrah pun kalian larang. Maunya apa sih? Maka tersentuh hatinya Umar. Kenapa tersentuh? Luar biasa agama Islam ini. Laki-laki saya takut sama aku, tapi ibu ini karena kekuatan iman berani gitu dengan aku. Dia udah mulai ada ketertarikan. Maka pada malam hari itu dibebaskannya ibu ini untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya sampai ketemu dengan suaminya. Suaminya dari luar gitu, istrinya ditinggal. Maksudnya satu-satu gitu kan. Ditanya sama suaminya, kamu ketemu dengan ada yang cegat kamu nggak tadi? Nggak ada. Ada ketemu seseorang? Nggak ada. Yang saya cuma ketemu dengan Umar. Nah itulah orangnya. Ya, itulah orang kok. Terus ibu ini bilang begini, tadi saya kok merasa aneh. Ini Umar malah mendoakanku gitu, semoga perjalananmu selamat gitu. Ke ibu ini tadi. Mak, apakah iman dia sudah mulai muncul, kata ibu ini. Kata suaminya apa Pak? Tidak mungkin Umar masuk Islam sebelum keledai masuk Islam. Kebayang nggak Pak? Tidak mungkin Umar masuk Islam sampai keledai masuk Islam, atau keledai masuk lubang jarum, atau antara dua itu. Mustahil intinya. Ya, perkara yang tidak mungkin. Kebayang ya bagaimana Umar sebelum masuk Islam, ya, ini luar biasa permusuhannya dengan kaum muslim. Sampai nanti kan singkat cerita, ketika disayembarakan siapa yang akan membunuh Muhammad, saya gitu, ya, Umar ya. Umar kebiasaannya apa Pak? Kalau sudah pakai baju zirahnya, sudah mengeluarkan pedangnya, pantang pedang itu masuk lagi ke sarungnya, melainkan sudah ada nyawa yang melayang. Itu Umar. Itu orang tahu semua gitu. Maka Umar dari rumahnya udah tahu targetnya Nabi Muhammad gitu ya. Pedangnya udah dikeluarin. Di tengah jalan ketemu dengan salah seorang sahabat yang udah masuk Islam. Umar nggak tahu kalau dia udah masuk Islam gitu ya. Mau kemana wahai Umar? Mau cari Muhammad. Ini gara-gara dia kami bermusuhan. Gara-gara dia mau memecah belah kami. Akhirnya kata sahabat tadi, wahai Umar, ngapain mau cari Muhammad? Tuh adikmu tuh udah masuk Islam. Ya, itu adikmu sudah masuk Islam. Yang betul. Ya udah ke sana aja. Benar. Terus saya Umar balik ke rumah adiknya di mana? Dulu adiknya dengan suaminya itu sedang belajar Quran dengan salah seorang sahabat. Gitu ya. Terus ketika udah nyampe ke rumah adiknya tersebut, didengarnya bacaan Quran. Ya, dia dengar, udah setelah dengar baru diketok pintunya.
kata adiknya celaka kita nih. Nah, ini abang saya datang habis kita nih. Ya. Tapi adiknya udah kekeh gitu ya. Yang ngajarin Quran tadi Pak itu sembunyi Pak, takutnya luar biasa. Udah ketawa ini kan penggalaman kita nih. Ya, gambarannya lah gitu saking takutnya. Maka ketika Sayyidina Umar masuk, apa yang kamu baca tadi? Berikan kepadaku. Adiknya yang biasanya lembut pada hari itu tegas, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena hanya orang suci saja yang bisa membacanya. Nah, yang kedua ini ke-trigger lagi gitu Umar. Yang tadi pertama ibu-ibu, karena imannya dia berani untuk ngomong dengan Umar. Yang kedua yang adiknya biasanya penurut, hari itu tegas mengatakan tidak boleh. Maka di situ dia sudah mulai melihat nih, luar biasa nih agama gitu. Itu yang sering saya bilang Pak ya, bahwa keberanian itu betul bisa dilatih. Tapi ada keberanian yang tidak akan bisa membuat dia takut sekali apapun halangannya, yaitu iman. Ya, kadang-kadang kalau kita ingin membuat orang-orang yang betul-betul berani dalam kebenaran dalam hal ini Pak ya, tidak takut ya apapun dia akan dia hadapi, maka tanamkan iman yang kuat. Maka apapun itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan sedikit pun. Maka Sayyidina Umar tadi setelah ngobrol dengan adiknya itu dilarang, kata adiknya, kamu boleh pegang ini kalau kamu suci, mandi dulu. Nurut Pak. Ini orang Sayyidina Umar yang keras begini, karena saking melihat penasarannya, akhirnya mandi dia. Mandi, terus dibacakannya beberapa ayat yang membuat hatinya Sayyidina Umar mulai tertarik dengan Islam. Tapi dia belum mengungkapin. Dia mana Muhammad? Tunjukin saya. Maka yang tadi sembunyi Pak, yang tadi sembunyi, yang sahabat tadi sembunyi yang ngajar Quran keluar gitu ya. Oh saya tahu. Karena udah tahu nih, ini kelihatannya tanda-tanda iman sudah ada. Akhirnya Sayyidina Umar dengan sahabat tadi yang ngajarin ngaji adiknya Sayyidina Umar jalan berdua tuh Pak. Nabi dan para sahabat sedang di Baitul Arqam, sedang talaqi, sedang belajar ya. Nabi sedang mengajari para sahabat di rumah Arqam bin Arqam. Dari jauh sahabat melihat ini Umar arah perjalanannya mau ke tempat kita nih. Dia bawa orang lagi. Maksudnya dikiranya ini mau disandera gitu ya, mau dibunuh gitu ya. Nah, ini semua sahabat udah ketakutan Pak di rumah Arqam bin Arqam tadi, kecuali Hamzah. Ada Hamzah di situ paman Nabi. Karena Sayyidina Hamzah, kalau dia datang di sini ingin membuat keributan, maka akan aku bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Hamzah kan selevel dengan Sayyidina Umar, yang lainnya berburu kancil gitu ya, berburu kelinci. Hamzah dengan Umar berburunya singa. Di pulang-pulang kota itu singa dibopong ke dalam. Ya. Nah, maka kalau berani ibadah kalau tarung ini selevel. Kata Nabi melihat kemarahan dalam diri Sayyidina Hamzah. Maka disinilah Nabi baca Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab. Kata Nabi, tenang semuanya, Umar datang ke sini ingin masuk Islam, jangan ada yang ganggu. Maka sampai Sayyidina Umar di rumah Arqam bin Arqam, ketika sampai di hadapan Nabi langsung dibawa ke hadapan Nabi, dipukul Pak pundaknya begini, wahai Umar, nunggu apa lagi? Dipukul oleh Nabi sampai keduduk gitu, jatuh. Ya, Sayyidina Umar dipukul pundaknya di sini, jatuh gitu. Disitulah Sayyidina Umar langsung mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
semua sahabat yang ada di rumah itu tahu Sayyidina Umar masuk Islam, bertakbirnya luar biasa Pak. Allahu Akbar. Sampai suara takbir para sahabat tersebut terdengar di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah itu kan ada kantornya orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy. Sampai kedengaran kata Nabi, udah diam jangan ribut-ribut gitu, karena kan belum diperintah, belum diizinkan untuk dakwah secara terang-terangan. Maka kata Nabi, udah sekarang bubar semuanya. Maksudnya jangan ramai-ramai lagi di sini. Nanti kalau Quraisy datang, bisa-bisa kita bermasalah. Udah bubar. Udah bubar rumah sahabat. Kata Sayyidina Umar sebelum bubar, ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita ini dalam kebenaran? Betul wahai Umar. Kenapa kita tidak menyampaikannya secara terang-terangan gitu? Tunggu, belum waktunya. Bagi Umar, kalau begitu izinkan aku, silakan. Yang lainnya sembunyi-sembunyi, Umar langsung keluar dari Baitul Arqam, langsung datang ke rumahnya Abu Jahal, pentolannya orang Quraisy. Datang diketok gitu, kan belum tahu Abu Jahal. Wahai saudaraku, selamat datang gitu, disambutnya Umar gitu. Umar nggak ada basa-basi, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Abu Jahal langsung kaget gitu. Kamu ini masuk agamanya Muhammad, kamu ngikut agamanya Muhammad, kamu berkhianat dengan agama nenek moyangmu. Tapi Abu Jahal nggak berani sama Sayyidina Umar, tahu ini kalau lawan mati dia. Ya habis dia. Akhirnya Abu Jahal cuma marah-marah aja gitu. Kemudian langsung Sayyidina Umar berdiri di depan Ka'bah, teriak ya, asyhadu an la, bersyahadat di hadapan semua orang Quraisy. Dikeroyok, ya dikeroyok dari pagi berantemnya sampai maghrib. Beliau sendiri dikeroyok rame-rame. Sampai udah mau menjelang maghrib, salah seorang Quraisy diambil kepalanya, diinjek. Udah cukup hari ini, besok lanjut. Besok datang lagi, dikeroyok lagi. Mau menjelang maghrib itu, ambil satu orang, panggang kepalanya, taruh di bawah, besok kita lanjut lagi. Pokoknya begitu aja selama 1 minggu Pak. Diladenin sama Sayyidina Umar setiap hari, ya, dari pagi sampai sore itu berantem ya. Setelah 1 minggu, besoknya udah nggak ada yang berani sampai kita lawannya orang gitu. Kita yang babak belur gitu ya, kata Quraisy. Udah setelah itu nggak ada yang berani lagi. Nah, maka disinilah bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Umar ketika manusia menganggap mustahil Sayyidina Umar masuk Islam. Maka di antara pelajaran pentingnya apa? Apapun latar belakang kita dulu Pak ya, kenakalan kita dulu, maka di hadapan Allah itu ketika kita datang dengan penuh permohonan maaf, pasti akan Allah maafkan. Istighfar kita itu pasti Allah ampuni. Ya, maka jangan pernah berputus harap dengan Allah apapun kondisi. Lapor, ngadu. Maka sebenarnya yang besar, yang masalah itu bukan masalah yang sedang kita hadapi, tapi masalah itu ketika kita jauh dari Allah. Itu masalah betul. Nah, selama masalah dunia ya seberat-beratnya Pak. Kata para ulama, ya paling masalah dunia ujung-ujungnya mati. Maksudnya kan setelah mati selesai gitu. Maksudnya ya karena musibah lah, karena apalah, dizolimin orang. Kalau kita udah mati udah selesai. Seberat-beratnya ujian yang ada di dunia. Tapi kan ujian di akhirat itu yang berat. Perjalanannya panjang, konsekuensinya panjang, nggak ada berkesudahan gitu. Nah, maka tidak nyamannya kita di dunia apapun cobaannya, selama kita sabar, nggak pernah putus harap dengan Allah, selalu akan ada kemudahan. Kita lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kami berjalan bersama Rasul di suatu malam pada bulan Ramadan, bertemu dengan cahaya api. Terang sinarnya di rumah orang Ansar. Nabi bertanya, api apa ini? Anas menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya orang Ansar sedang menikmati makan sahur. Biasanya pakai lampu teplok, lampu minyak gitu ya. Itu api apa tuh? Kok subuh-subuh udah nyala api? Kata Anas, itu orang Islam ya Rasul, sedang sahur, lagi sahur. Gitu ya. Kemudian Rasul berdoa, kemudian Nabi membaca doa ini. Ya, yang mana Nabi meminta, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang bekerja pada waktu pagi harinya. Nah, maka bagi kita waktu pagi itu waktu krusial. Waktu orang ngantuk-ngantuknya, waktu orang masih enak-enaknya tidur gitu. Waktu orang masih pingin golek-golek, pengen muter-muter aja itu di kasur gitu ya. Nah, ya, nyantai-nyantai gitu ya, nyantai-nyantai. Tapi disitulah waktu yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka tidak berlebihan ketika Nabi katakan rakaatani qabla subhi qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling kaya, ya orang sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, atau bisa sholat sunnah subuh itu ya, 2 rakaat itu bagian dari doa tadi ya, keberkahannya di situ. Ya, sehingga ya, kalau ditanya siapa orang paling kaya, ya kita lah orangnya. Tapi minimal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini subuh jamaah sekalian sama Tuhan. Mau kita lihat datang ya, apa ini? Mau sholat suruh? Enggak, saya ini suruh ya plus suruh subuh ya plus suruh. Dan ada larangan, Pak ya, ada larangan. Kalau setelah subuh itu jangan sampai tidur. Kapan bisa tidur lagi? Misalnya kalaupun kita habis begadang gitu ya, nonton bola nonton ya. Nah, kalaupun harus tidur nanti setelah suruh. Kalau setelah suruh istirahat nggak apa-apa. Tapi yang paling afdol tidurnya kapan? Qailulah. Nah, qailulah itu kan tidur sebelum zuhur. Sebelum sholat tidur sebelum sholat zuhur itu dianjurkan. Jadi sebelum zuhur. Tapi kalau kita merasa bablas, ya pasang alarm atau nitip pesan ke anak atau istri gitu ya, tolong bangun ini azan, ntar jangan bangun asar lagi. Ya. Jadi mungkin kurang lebihnya sekitar jam 11-an. Jam 11 nah itu masuk qailulah. Bisa sebelum, bisa sesudah. Tapi yang afdalnya sebelum. Sebelum zuhur. Dan itu dipraktekkan di Cina kalau nggak salah. Cina atau Jepang ya. Hasil penelitian mereka apa? Ini bukan kita ingin menstempel kalau ini keren nih tidur qailulah. Karena bagi kita syariat itu tanpa ada penelitian ilmiah itu bagian dari syariat kita. Tidak perlu stempel penelitian ilmiah ini ya. Diteliti oleh para pakar apa ternyata orang kualitas pekerjaan karyawan yang istirahat di waktu zuhur, karena mereka kan orang Cina Jepang kan tidak sholat ya. Di waktu itu dikasih jeda untuk mereka tidur istirahat, itu kualitas pekerjaannya meningkat kembali seperti mereka baru datang ke kantor.
itu penelitiannya seperti itu. Bahkan di sini itu kursi siswanya itu bisa dipakai buat tidur. Jadi pas waktu kailulah itu mereka tidur. Makanya kadang-kadang syariat Islam ini keren-keren, tapi yang praktekin orang lain. Kita jarang praktekin, ya, jarang. Ya, sehingga apa? Hal-hal makanya syariat itu bukan hanya sebatas supaya kita tahu, tapi yang paling bagus tingkatannya adalah kita tahu dan kita praktekin. Karena kan sahabat begitu, Pak. Jadi sebelum kami belajar, sebelum kami menambah ilmu kami, ya, maka kami akan praktekkan dulu apa yang sudah dikasih oleh Nabi. Jadi belajar nih amalan ini kan ada beberapa kisah sahabat, ada yang dikasih amalan jangan pernah tinggalkan sholat sebelum tidur. Seumur hidup tidak pernah tinggalin. Ada yang Nabi ajarkan jangan pernah lupa baca zikir tertentu gitu. Nabi kasih zikirnya seumur hidup, tidak pernah lupa untuk dibacakan zikir tersebut kan. Seperti Sayyidina Ali kan diajarkan baca zikir yang kita baca setelah subuh, setelah sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada